Setelah viral video keramaian Pasar Cipulir oleh aktivitas jual beli, pagi tadi aktivitas Pasar Cipulir Jakarta Selatan sepi karena tidak ada pedagang yang berjualan. Posko checkpoint juga didirikan untuk mengatur lalu lintas di kawasan ini dan memantau agar tidak ada pedagang yang kembali berjualan di masa pembatasan sosial berskala besar. Menurut Camat Kebayoran Lama, sebenarnya aktivitas di Pasar Cipulir sudah ditutup, namun pedagang mengeluarkan dagangannya dan berjualan di pinggir jalan hingga menimbulkan keramaian. Sebenarnya PD pasarnya sudah tutup, tapi memang mereka mengeluarkan dagangannya untuk berdagang di luar. Dan ini tentunya melanggar dari Pergub 33 tahun 2020, dan kita sudah bekerjasama dengan dari Satpol Provinsi, dari tingkat kota, kecamatan, kelurahan, juga akan melakukan pengawasan ini setiap hari sampai dengan PSBB ini selesai. Sebelumnya beredar video suasana semrawut dan ramai di Pasar Cipulir. Video yang diunggah oleh akun Twitter @gunrock ini pun ramai di media sosial dan mendapat beragam komentar dari netizen. Ini udah manusia semua. Perlu diketahui, di Pasar Cipulir tutup, tapi mereka masih buka. Kerumunan warga juga terjadi pada hari Minggu kemarin di Pasar Ikan Jatinegara. Meski sudah dianjurkan untuk menjaga jarak dan menggunakan masker, namun sejumlah orang mengabaikannya. Tidak ada petugas baik dari Pemkot Jakarta Timur maupun aparat TNI Polri di lokasi untuk mengimbau dan membubarkan keramaian warga. Selain di pasar, keramaian juga terjadi di dalam komuter lain tujuan Cikarang, Jakarta Kota. Masih banyak warga yang bepergian untuk bekerja di ibu kota. Meski seluruh penumpang menggunakan masker, namun pemenuhan physical distancing sulit dijalankan karena ramainya penumpang. Tim Liputan iNews melaporkan. Lantas apa upaya pemerintah DKI Jakarta menertibkan warga yang membandel? Lantas apa dampak terburuk dari sikap warga yang tidak disiplin? Kami akan membahasnya bersama Ketua Satpol PP DKI Jakarta Arifin, ahli epidemiologi Pandu Riono, dan petugas pemulasaran jenazah COVID-19 Tony Mahadi. Assalamualaikum, selamat sore Bapak-Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ke Pak Arifin terlebih dahulu. Pak, apakah memang tidak ada pengawasan sampai ada kerumunan orang berjualan di pinggir jalan, Pak, di Pasar Cipulir ini? Saya ingin jelaskan yang berkaitan dengan kerumunan pedagang yang ada di Pasar Cipulir. Perlu diketahui bahwa keberadaan pedagang Pasar Cipulir itu untuk tempat usahanya itu sebenarnya sudah ditutup ya. Tidak ada kegiatan aktivitas di situ. Namun kemudian mereka berdagang dengan menggunakan kendaraan. Ada yang menggunakan kendaraan motor maupun kendaraan mobil. Dan mereka tidak jauh sebenarnya tempat-tempat tinggal mereka dari tempat di mana Cipulir itu. Nah, kegiatan mereka itu aktivitasnya pagi hari. Mulai jam 6 mereka sudah datang ke lokasi Pasar Cipulir. Kita ketahui pada jam-jam itu anggota kami memang belum siap ketika kemarin mereka berdagang. Nah, oleh karenanya hari ini, tadi pagi kami sudah siagakan anggota kami mulai jam 5 pagi sudah standby di tempat di mana kemarin terjadi keramaian. Jadi kami mendahului sebelum mereka berdagang. Dan alhamdulillah hari ini mereka tidak bisa menggunakan tempat itu untuk berdagang. Kekhawatiran kita nantinya mereka mencari-cari tempat yang lain yang mungkin di luar pengawasan kami. Dan aktivitas mereka itu pada jam-jam di mana masih terlalu pagi ya, termasuk yang pedagang ikan hias yang di Jatinegara, itu aktivitasnya jam 4 pagi. Jam 4 pagi, maka hari ini pun kami tugaskan anggota Satpol PP dari Jakarta Timur, itu bersama dengan Satpol PP Kecamatan Jatinegara, mulai jam 3 pagi kami sudah tugaskan anggota di situ. Seperti itu, Bu. Ini artinya aktivitas jual beli di depan Pasar Cipulir, kemudian juga di Pasar Hias Jatinegara memang sudah berlangsung setiap hari meskipun PSBB sudah berlaku, Pak? Baru kemarin ya terjadi ya. Karena memang Pasar Cipulirnya sendiri kan sudah tutup. Nah, mungkin karena Pasar Cipulirnya sudah tutup, mereka juga sudah lama tidak berusaha, maka kemarin mereka mencoba-coba untuk bisa berdagang kembali di depan Pasar Cipulir. Memang tidak ada sosialisasi, Pak, kepada pedagang sebelumnya mengenai PSBB ini dan juga bahayanya jika terjadi kerumunan, Pak.
Sosialisasi yang dilakukan oleh kami dari jajaran Satpol PP bukan hanya pada saat PSBB ini berlangsung. Sebelum PSBB ditetapkan di Pemprov DKI Jakarta, kaitannya dengan sosialisasi untuk tetap tinggal di rumah, menjaga jarak, social distancing, kemudian juga menggunakan masker, itu terus-menerus kita lakukan. Saya rasa seluruh masyarakat mengetahui yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan protokol kesehatan. Hanya saja mungkin kita mengetuk hati seluruh warga Jakarta untuk lebih taat bahwa apa yang dilakukan ini semata-mata untuk memberikan perlindungan buat kita semua. Buat masyarakat kita, untuk lingkungan kita semua, keluarga kita. Jadi harapan kita adalah semua kita punya peran dan tanggung jawab yang sama untuk bagaimana kita memutus mata rantai COVID-19 ini di Jakarta. Baik. Tahan dulu Pak, saya ke pakar epidemiologi UI, Pak Pandu. Pak, PSBB sudah diberlakukan, sudah hari ke-11 di Jakarta dan juga di daerah-daerah penyangga DKI Jakarta juga sudah diberlakukan, tapi masih saja ramai Pak. Apa dampak terburuk jika ini terus berlangsung? Sebenarnya kita harus menerjemahkan PSBB itu seperti apa. Apakah betul-betul seperti pasar tradisional terutama itu betul-betul dilarang 100%? Kalau dilarang 100% memang harus dilakukan seperti itu. Apakah masih diizinkan dibuka sekitar 20% dengan diatur? Nah ini pedagang tidak paham sehingga timbullah masalah-masalah seperti tadi yang terjadi di pasar Cipulir. Karena sebenarnya tidak 100% dilarang. Kalau kecuali memang sudah keputusan 100%. 100% mungkin adalah di mana itu bisa berjualan dengan memperpraktekkan social distancing, dan kemudian mempraktekkan jaga jarak maksud saya, dibatasi siapa saja yang boleh berjualan hari ini, pakai masker, ada kebersihan, ada tempat cuci tangan, itu sebenarnya PSBB. Kecuali kalau memang PSBB-nya total. Nah, kalau kita tidak monitoring, kita tidak edukasi masyarakat, maka PSBB ini menjadi kurang efektif. Sebaiknya kita melaksanakan PSBB ini sesuai dengan menjaga jarak, menggunakan masker, disediakan tempat untuk cuci tangan, atau untuk hal-hal lain yang dimana masyarakat juga diberitahu tidak boleh berkerumun dan sebagainya. Dan ini penting karena tidak pernah ada monitoring dan evaluasi selama ini setelah dilakukan PSBB tadi. Apakah ini artinya dengan kondisi masyarakat yang masih banyak tidak disiplin, kemudian PSBB juga berjalan longgar, masa penyebaran virus corona ini akan semakin panjang, Pak? Bisa terjadi demikian. Seharusnya kan kita bisa menekan penularan. Dengan menggunakan masker bagi setiap orang saja, itu sudah cukup besar pengaruhnya. Kemudian kita menghindari kerumunan dan kemudian juga melakukan pemeriksaan atau penjagaan, itu akan memberikan dampak yang cukup besar karena selama ini kita tidak mampu lagi melakukan testing pada orang-orang yang positif. Dan seperti diketahui, kita tuh sudah mencapai tahapan yang disebut sebagai community transmission, bahasa Indonesianya itu penularan di tengah masyarakat. Sehingga kita tidak tahu lagi siapa yang sudah tertular, siapa yang belum tertular. Setiap orang potensial menularkan dan potensial juga tertular. Nah ini yang perlu dipahami dan inilah yang menyebabkan bukan hanya orang sakit saja yang menular, sebagian besar penular adalah orang-orang tanpa gejala dan kelihatan sehat. Baik. Saya ingin ke Pak Tony, petugas pemulasaran jenazah COVID-19. Pak Tony? Ya, halo. Ya, Pak, Anda bertugas untuk memandikan jenazah dari pasien COVID-19 gini. Bagaimana perasaannya? Apakah ada begitu Pak rasa takut bisa tertular dari jenazah yang Anda mandikan? Ya, untuk semua manusiawi dan harus ada. Karena kalau tidak, maka akan timbul kecerobohan. Dari sini kami juga akan melaksanakan pelayanan pemulasaran jenazah disesuaikan dengan SOP. Begitu, Bu. Ada rasa takut, Pak? Bisa tertular COVID ini saat memandikan jenazah pasien COVID-19? Untuk rasa takut pastinya ada.
Dan kami dengan rasa takut itu kami sangat berhati-hati untuk melaksanakan tindakan pemulasaran ini. Gitu, Bu. Kalau dalam sehari atau dalam seminggu begitu Pak, ada berapa jenazah pasien COVID-19 yang Anda mandikan? Dalam hal ini, kalau untuk jumlah, saya kira saya tidak berhak untuk menjawab, karena kayaknya tidak pas untuk saya gitu, Bu. Baik. Pak Tony, apakah Anda mendapat mungkin respon negatif atau stigma negatif dari warga di sekitar lingkungan Anda saat pulang ke rumah? Karena Anda bersinggungan langsung begitu dengan pasien COVID-19 ini. Iya, tentunya ada, Bu. Di mana saya selaku petugas pemulasaran jenazah dan masyarakat di sekitar juga tahu bahwa saya adalah seorang pemulasaran jenazah, atau di masyarakat dikenal dengan nama Amil jenazah ya, makanya mereka sedikit hati-hati dengan saya. Tapi saya bisa jelaskan bahwa semua ini tentunya akan telah kami lakukan sesuai dengan prosedur, insya Allah semuanya dalam kondisi aman. Gitu. Lalu Pak, melihat PSBB yang memang sudah berlaku di Jakarta dan juga di daerah penyangga DKI Jakarta, namun masih banyak warga yang bandel, yang tidak disiplin untuk menjalankan PSBB ini. Apa yang Anda ingin sampaikan? Oh iya, saya sebetulnya sangat gergetan gitu ya Bu ya, dengan masyarakat yang dalam hal ini tidak mau mengerti. Buat saya mereka terlalu egois. Kenapa? Karena mereka itu tidak memikirkan orang lain juga. Oke lah, di sini mungkin mereka memikirkan tentang ekonomi keluarga. Tapi dalam hal ini saya selaku petugas pemulasaran jenazah sangat mengkhawatirkan kondisi kesehatan masyarakat di lingkungan mereka nantinya. Karena dari sekian orang, dari hampir semua yang dimandikan, dari 100% kami yang mandikan, rata-rata mereka dari pihak keluarga menolak untuk dikatakan kalau mereka terkena corona, atau minimal dia PDP, saya juga tidak mau. Begitu. Nah, kalau sudah seperti ini, tentunya akan merugikan pihak keluarga juga. Apalagi dalam hal ini masyarakat sangat sensitif untuk menerima pasien yang terkena C19 ini. Nah, ini sangat merugikan untuk pihak keluarga. Baik. Pak Tony, kita tahan dulu. Saya ingin ke Pak Arifin. Pak, bagaimana ini Pak caranya agar Satpol PP sendiri tidak bekerja seperti petugas pemadam kebakaran Pak, di mana ada kerumunan di sana ada datang, tapi bagaimana pencegahannya Pak? Ya, yang pertama tentunya kita semua harus menyadari betapa penyebaran virus COVID-19 ini sangat luar biasa cepatnya. Kalau kita masing-masing menyadari itu, maka kita tentunya akan menyelamatkan diri kita, keluarga kita, kerabat kita, dan untuk semua. Yaitu dengan cara apa? Ya disiplin. Disiplin untuk mematuhi semua yang sudah ditetapkan dalam ketentuan PSBB itu. Tadi disampaikan bahwa PSBB yang sesungguhnya yang disampaikan itu ternyata di lapangan tidak semudah yang kita bisa bayangkan. Contoh, setiap orang yang keluar dari tempat tinggal diwajibkan menggunakan masker. Masih banyak warga-warga kita, masyarakat kita yang keluar tanpa menggunakan masker dan bebas-bebas saja. Dia tidak menyadari bahwa penyakit mengintai mereka. Kemudian diingatkan juga harus menjaga jarak, tidak boleh berkerumun. Masih banyak di berbagai tempat juga masyarakat kita berkerumun. Nah, disiplin-disiplin yang seperti ini yang harusnya disadari oleh masyarakat. Mari kita tingkatkan kesadaran kita ini. Jadi bukan berarti kemudian
Setiap ada pelanggaran, kemudian harus ada petugas untuk menjaga di tempat-tempat pelanggaran itu sendiri. Kalau masing-masing pribadi kita disiplin, itu saya rasa tidak perlu banyak tempat-tempat yang harus dijaga oleh anggota Satpol PP. Ya, ini yang jadi masalah buat kita semua. Dan saya berharap muncul kesadaran kita bersama untuk saling menjaga. Selama masa PSBB ini berlangsung, untuk keselamatan kita, untuk semua, mari kita mendisiplinkan diri. Cara bersama-sama menjaga masing-masing di tiap wilayah. Di wilayah itu ada Pak RT-nya, ada Pak RW-nya, seperti itu. Paling nggak saling bisa mengingatkan. Disiplin itu penting begitu ya Pak, agar kita bisa memutus mata rantai penyebaran virus corona. Kita tahan dulu Bapak-Bapak, kita akan lanjutkan dialog kita usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Aini Sore. Kita lanjutkan dialog kita pemirsa, saya ingin ke Pak Pandu. Pak, dengan PSBB yang tidak berjalan maksimal di DKI Jakarta dan juga daerah sekitarnya begitu Pak, apa penyebabnya? Apakah karena memang tidak ada sanksi yang tegas sehingga masyarakat ini berani untuk melanggar, tidak disiplin? Ya, saya nggak tahu apakah sanksi itu membantu kalau masyarakat belum paham. Jadi yang selama ini dilupakan adalah edukasi yang masif ke masyarakat belum dilakukan. Kita butuh iklan layanan masyarakat, pengertian konsep pembatasan sosial berskala besar ini, apa saja yang sebaiknya tidak dilakukan, apa yang boleh dilakukan, dan bagaimana konsekuensinya. Kalau sudah dilakukan massive education, itu akan lebih mudah memahami masyarakat. Sebagian besar yang saya tanya, mereka sebenarnya tidak paham tentang apa sih pembatasan sosial. Ini kan istilah baru yang mereka pahami, dan mereka hanya mengerti sebatas di permukaan saja. Konsekuensi yang terjadi mereka tidak paham. Ini yang perlu dilakukan, misalnya pemerintah melakukan, minta kepada mass media membantu untuk memberikan slot waktu sekitar 2 menit atau 1 menit untuk iklan layanan masyarakat, atau radio, atau banyak sekali mass media yang kita bisa sampaikan. Karena masyarakat itu kan menerima informasi dari berbagai sumber yang tidak sama. Kalau kita hanya menyatakan sudah melakukan penyuluhan, sosialisasi, dan sebagainya. Tapi kalau itu dilakukan terus-menerus, sehingga masyarakat paham. Kalau sudah melewati fase itu masih dilanggar, kita lakukan pembinaan dalam pengertian kita tangkap, kita foto, kita laporkan ke Pak RW. Kalau nanti terjadi lagi akan dilakukan tindakan hukum dan sebagainya. Sehingga sebenarnya memberi efek jerah itu tidak langsung harus diberikan sebelum masyarakat mengerti atau menerima informasi yang benar. Baik, edukasi itu penting ya. Baik, saya ke Pak Tony. Pak Tony, jika Anda bisa bertemu begitu dengan warga yang masih beraktivitas di luar rumah, tidak disiplin menjalankan PSBB, apa yang ingin Anda sampaikan kepada masyarakat tersebut? Yang pertama-tama itu saya ingin sampaikan, berpikirlah bahwa keluarga kita itu harus sehat. Karena kalau terjadi pada diri kita, tentunya nanti akan merembet kepada keluarga. Dan kalau sudah kena di keluarga, bisa jadi akan merembet kepada masyarakat di sekitar. Nah, ini yang harus kita waspadai. Untuk itu, yang kedua, kita harus menjaga kesehatan badan kita dan juga menjaga kesehatan lingkungan kita. Untuk PSBB saya apresiasi kepada masyarakat yang mau, luar biasa. Saya sangat bahagia bila melihat ada masyarakat yang disiplin seperti itu, Bu. Ada mungkin kekhawatiran Pak Tony, pekerjaan Anda ini bisa berdampak juga kepada keluarga Anda di rumah? Sebetulnya iya ada, sehingga saya punya anak kecil itu. Tidak, saya upayakan saya datang lebih malam gitu. Saya biasa datang jam 6, saya akan datang sekitar jam 8 atau 9 malam, di mana anak saya yang kecil itu dia akan datang dalam posisi dia sudah tidur. Gitu. Karena yang besar sudah mengerti, sedang yang kecil nggak ngerti, Bu. Jadi Begitu, jarang Bu. ketemu keluarga begitu ya? Dan juga membatasi interaksi dengan keluarga karena tugas Anda ini. Sedih jarang, Pak, Bu. rasanya sangat jarang begitu bertemu dengan keluarga karena tugas yang harus Anda lakukan? Ya,
Iya, memang sangat jarang saya berangkat pagi-pagi sekali, dan saya sampai rumah juga ya sekitar jam 8-9 malam saya baru datang. Saya menghindari hal-hal yang kurang baik bila mana nanti terjadi atau berdampak kepada anak dan istri saya gitu. Jadi kalau di rumah Pak, begitu sampai rumah apa yang Anda lakukan dan juga bagaimana Anda menjaga kesehatan Anda agar tidak tertular virus corona ini? Ya, untuk proses menjaga diri itu sangat penting buat seorang pemulasaran jenazah, di mana setelah melaksanakan pelayanan, kita itu dianjurkan untuk menyemprot setiap kegiatan, misalnya melepas handscoon saja, 3 handscoon yang kita pakai, maka 3 kali kita akan menyemprot cairan disinfektan ke tangan kita. Dan juga untuk misalnya membuka baju kita semprot lagi. Buka sepatu, semprot lagi, kita semprot. Ada beberapa kali penyemprotan yang kami lakukan. Setelah pada saat pelayanan, kami tidak akan keluar dari tempat pemandian dan sampai pengkafanan selesai. Supaya apa? Supaya bila mana ada COVID yang menempel diri kita, itu tidak akan bisa keluar dari ruangan itu, gitu. Jadi sebelum kita keluar dari ruangan tempat pemandian, kami akan melepas seluruh pakaian, ya kecuali pakaian bagian dalamnya, itu Bu. Dan untuk proses disinfeksi itu semua kita lakukan berulang-ulang sampai tempat pemandian dan sebagainya. Kita yakini bahwa kita sudah dalam posisi aman setelah disemprot dengan cairan disinfektan. Apa Pak hal yang paling berat begitu selama Anda menjalankan tugas Anda sebagai petugas pemulasaran jenazah COVID-19 ini? Yang paling berat di kami selaku petugas pemulasaran jenazah, di mana setiap datang pasien dengan kasus C19 ini, hampir semua masyarakat yang keluarganya itu terkena C19 tidak mau menerima kondisi ini. Begitu. Tidak mau menerima karena apa, Pak? Tidak mau menerima kalau keluarganya itu terkena corona. Dia disebut corona, itu tidak mau. Sehingga proses pelaksanaan pelayanan kami banyak mengulur-ulur waktu untuk melakukan tukar pikiran dan menyadarkan keluarganya bahwa untuk pelaksanaan SOP pemandian jenazah ini benar-benar dilakukan untuk keselamatan petugas, keluarga, dan masyarakat. Tapi di sini masyarakat seringkali, ya saya juga agak kecewa dengan masyarakat yang suka menolak gitu. Hingga pernah ada pasien biasa saja, itu dari sini dia mau dimandikan di rumah udah siap, sampai di rumahnya dia kembali lagi ke rumah sakit, padahal jaraknya ke rumah itu masih jauh. Nah, ini yang kami sesalkan gitu ya, masyarakat terlalu takut. Padahal kalau kami sebetulnya di sini mengupayakan setiap jenazah yang meninggal itu harus dimandikan di rumah sakit, harus. Tapi keluarga yang suka ngeyel begini, sampai ada juga di antara para keluarga itu sampai mengancam kami. Kalau emang kayak gini ya kita ribut gitu. Kalau mau masukkan di dalam peti, kita akan ribut. Kita ribut ini rumah sakit gitu. Padahal yang hal seperti ini semua itu, dilakukan demi menjaga keselamatan para keluarga pasien tersebut begitu ya Pak ya? Yang jelas kami lebih mengutamakan keselamatan dari keluarga dan masyarakat. Karena kami yakin bahwa kami dalam proses pelayanan sudah menggunakan APD dan disinfektan serta prosedur-prosedur yang lainnya yang insya Allah itu bisa menjaga kami untuk lebih safety, lebih aman dalam proses pelayanan. Kalau dimandikan di rumah kan tentunya mereka banyak kan tidak menggunakan APD yang menyebabkan yang pelaku pemandian di rumah itu terkena
penyakit dari yang diderita oleh purna pasien di sini atau jenazah. Baik, saya ke Pak Arifin. Pak, PSBB di DKI Jakarta kan sebentar lagi akan berakhir begitu Pak pada 23 April. Apakah ini artinya nanti juga pengawasan terhadap kerumunan-kerumunan di tempat-tempat umum juga akan selesai begitu dilaksanakan? PSBB yang saat ini berlangsung kan ditetapkan sejak tanggal 10 hingga tanggal 23. Nah, selama pelaksanaan PSBB, pengawasan di lingkungan masyarakat dan tempat-tempat keramaian tetap akan dilakukan oleh jajaran kami, Satpol PP, baik di tingkat kota, kecamatan maupun kelurahan. Dan kita akan lihat perkembangannya apakah kasus COVID-19 ini di DKI akan menurun atau tidak, akan menentukan apakah PSBB ini akan dilanjutkan untuk ke depannya. Baik. Saya ke Pak Pandu. Pak, dengan jalannya PSBB yang begitu longgar begitu di Jakarta dan juga sekitarnya, apa saran Anda kepada pemerintah? Saran saya ya, kalau kita mau serius menekan penularan dan menekan kematian, kita harus mulai besok hari, mulai hari ini kita melakukan edukasi yang massal, merencanakan dan kemudian melakukan pengawasan terus-menerus, dan sehingga benar-benar di lapangan terimplementasi sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Dengan demikian kita tidak kehilangan waktu lagi untuk supaya di Jakarta dan Jabodetabek ini lebih cepat menyelesaikan masalah pandemi ini dan sehingga kita bisa kembali pulih sedia kala. Baik, semoga itu didengarkan oleh pemerintah. Baik, saya ke Pak Tony. Pak, jika Anda bisa bertemu dengan warga, dengan masyarakat yang tidak disiplin menjalankan PSBB, kemudian juga keluarga pasien COVID yang dalam tanda kutip ngeyel begitu Pak, apa yang ingin Anda sampaikan Pak? Saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu semuanya, tolong dalam hal ini lepaskan sentris kita masing-masing. Karena teknik penyembuhan yang dilakukan oleh kita, tidak bisa terlihat. Corona itu tidak kita atau keluarga kita atau masyarakat kita bisa terkena. Terus terang saya gergetan luar biasa. Mohon maaf. Itu saja Bu dari saya. Pak, apakah ada mungkin momen atau kejadian yang paling menyentuh begitu Pak saat memandikan jenazah pasien COVID-19 ini Pak, yang paling mengesankan yang masih Bapak ingat sampai sekarang? Yang saya ingat itu, yang paling saya sedih itu ada seorang ibu yang waktu itu menunggu suaminya sendirian. Kemudian ibu ini kebingungan di mana dia mau dimakamkan karena keluarga menghubungi beberapa pemakaman, tapi pemakamannya tidak bersedia untuk dilakukan penggalian. Dan juga ada dari kelurahan atau perangkat desa yang awalnya tidak mengerti, itu sempat si ibu menangis. Nah, ini kejadian kedua nih. Si ibu ini menangis. Kalau kami tempatkan di pemakaman yang disediakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Bogor, di Pondok Rajab, itu sudah siap. Tapi si ibu tidak mau karena dia punya anak cuma loh. Anaknya tunggal, dia meninggal, pengennya anaknya ibu ini dimakamkan di rumahnya. Gitu. Rumahnya, pemakaman di dekat rumahnya. Supaya apa? Alasan si ibu
itu adalah orang yang kelihatan menurut saya sangat sederhana gitu. Jadi ketika dia anaknya meninggal, bisa sampai 2 jam dia menangis karena itu merasakan dirinya sekarang sudah sebantang kara. Itu yang membuat saya tersentuhnya. Maaf, saya agak emosi, tapi memang ini yang membuat saya sangat terharu. Dan ini saya beritahu teman-teman sehingga teman-teman dalam proses pelaksanaan pelayanan pemulasaran jenazah hendaknya mengedepankan hati, mengedepankan ketimbang dengan bahaya yang didapat kita bisa laksanakan dengan proses pelayanan dan SOP, tapi untuk seperti ini wafat kehilangan keluarga yang dalam ini hampir semua masyarakat panik. Itu Bu. Apa Pak yang Pak Tony lakukan untuk membantu ibu tersebut, Pak? Tidak lagi menolak karena kejadian ibu ini dia ditolak karena dasar orang masyarakat di sekitar tidak tahu. Sehingga setelah dalam jangka waktu lama kami telah melakukan negosiasi, mereka bisa tapi lama sekali 3 jam kami negosiasi melalui Baik. Kami mengalami kendala audio dengan Pak Tony, tapi kita sudah dapat tadi cerita pengalaman begitu dari Pak Tony mengenai terkait dengan tugasnya sebagai pemulasaran jenazah COVID-19. Terima kasih Pak Tony sudah berbagi cerita bersama kami, dan juga sebelumnya ada Pak Pandu Riono, pakar epidemiologi Universitas Indonesia, dan juga Pak Arifin, ada Satpol PP DKI Jakarta.